Episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiaoyan telah menyelamatkan si Shao. Ia pun memberitahu tentang tempat gua iblis ini, bahwa di tempat ini ada salah satu tempat berbahaya yang tidak lain Aula Zidian. Dikatakan bahwa ada cloning dewa jahat di sana yang telah disimpan oleh klan Cimi. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut mendengar hal ini. Dia tidak mengira bahwa cloning dewa jahat ada di sini dan dia sangat kaget lagi yang menyimpannya adalah orang-orang dari klan Cimi. Setelah mendengar itu semua, ia pun memutuskan sebelum lanjut menuju aula selanjutnya, ia pun akan memutuskan melakukan kultivasi terlebih dahulu di gua yang berada di belakang dan memerintahkan semuanya untuk segera berjaga di tempat ini. Semua orang pun mengatakan baiklah. Xiaoyan pun segera melakukan kultivasi di dalam gua untuk meningkatkan kekuatannya. Di luar gua, udara sejuk yang biasanya membawa kesegaran alam liar kini terasa pekat dan berat. Suasana mencekam menyelimuti setiap serat tubuh Jin Dongming, Long Biao, Zonggu, dan Si Xiao, membuat napas mereka menjadi lebih dalam dan hati berdebar kencang. Keempat mereka terpojok di sudut sempit antara dinding batu gua yang kasar dan lereng landai yang menjulang ke bawah, tidak punya jalan untuk melarikan diri saat belasan sosok misterius muncul mengepung. Secara logika, situasi ini seharusnya mustahil terjadi. Token iblis keabadian kuno yang mereka miliki, aturan tak terbantahkan, hanya 5 orang yang diizinkan memasuki wilayah ini. Namun kini, bukan 5, melainkan belasan sosok berpakaian seragam warna gelap dengan simbol yang sama di dada mereka yang berdiri dengan sikap siap tempur di sekeliling mereka. Jelas sekali, mereka berasal dari keluarga atau klan yang sama, terlihat dari keseragaman gaya berpakaian dan sinyal nonverbal yang mereka tukarkan tanpa suara. Di tengah barisan pengepung itu, ada sosok yang langsung menarik perhatian karena aura kekuatannya yang menyengat. Seorang pria kuat dengan tubuh berotot yang menonjol di bawah bajuannya berdiri tegak, memberikan kesan bahwa setiap gerakannya mampu menghancurkan segala yang menghadang. Ia mengenakan jubah merah darah yang bergoyang lembut seiring setiap langkahnya. 2 gigi taring yang tajam menonjol sedikit dari bibirnya saat ia membuka mulut, mengayunkan kipas tipis dari bulu burung yang ia pegang di tangan kanannya dengan gaya yang penuh kemewahan. Ia menyeringai dengan tatapan yang menusuk, menatap kelompok Zonggu dengan pandangan yang sama seperti singa jantan yang mengamati mangsanya yang sudah terkurung di dalam wilayahnya. "Kekuatan kalian lumayan memang," ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh dengan rasa rendah hati yang menyakitkan, sambil masih mengayunkan kipasnya secara perlahan. "Ada 1 orang di langkah ke-7, 2 orang di langkah ke-6, tapi mengapa ada yang hanya berada di langkah ke-3, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah salah satu di antara keempat mereka, dengan tatapan yang penuh rasa jijik dan kekaguman yang bercampur. Zonggu menyipitkan mata dengan tajam, pandangannya tertuju pada simbol berbentuk bunga darah yang terpampang jelas pada dada setiap pengepung mereka. Setelah beberapa saat mengendus udara yang tercampur bau besi dan kegelapan, ia akhirnya mengenalinya, klan pembunuh darah, desisnya dengan suara yang penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan, lidahnya seperti menusuk setiap kata yang keluar. Si pria berjubah darah mengangkat dagunya, kemudian tertawa kecil dengan nada yang menyakitkan telinga. "Oh, ternyata kau mengenali kami. Bukankah itu suatu kehormatan bagi kalian?" ujarnya sambil mengayunkan kipasnya dengan gerakan yang lebih cepat, membuat kain kipas itu berdesir di udara. "Sayang sekali, meskipun aku menghargai kekuatan yang kalian miliki, aku tetap tidak bisa melepaskan kalian. Darah dari pejuang tingkat keabadian seperti kalian sangat berharga. Jika darah kalian dimurnikan melalui ritual klan kami, itu akan menjadi batu loncatan yang sempurna bagiku untuk menembus langkah ke-8 keabadian, sebuah tingkat yang belum pernah diraih oleh siapapun dalam sejarah klan ini." Tak perlu banyak kata lagi, dengan satu lambaian kipas yang tajam ke arah tanah, sinyal perburuan telah diberikan. Sebelum keempat sahabat itu bisa bersiap, tanah di sekeliling mereka tiba-tiba bergoyang sedikit, kemudian asap merah pekat membumbung ke atas dengan cepat, memenuhi seluruh ruang udara hingga membuat pandangan menjadi kabur. Dari dalam lautan asap itu, muncul satu demi satu sosok monster-monster abu-abu yang mengerikan. Tubuh mereka tidak beraturan, mata merah menyala seperti bara api, dan cakar tajam yang siap menusuk siap merobek apa saja yang menghadang. Zonggu melihatnya dengan mata membelalak, kemudian bergumam dengan suara penuh ngeri, "Ini adalah formasi pengorbanan darah. Formasi yang hanya bisa diaktifkan dengan mengorbankan ratusan nyawa untuk memanggil makhluk dari alam bawah." Meskipun berada dalam posisi terdesak dengan jalan keluar yang hampir tidak ada, Zonggu tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat dagunya dengan gagah, mencoba menggertak musuh dengan membawa nama yang tak terkalahkan di dunia ini. "Kau berani melakukan ini, alam iblis keabadian kuno akan menghukummu." Namun, pria berjubah darah itu hanya menghela nafas dengan menyindir dan tidak sedikit pun gentar. Ia bahkan menyeringai lebih lebar, menunjukkan gigi taringnya yang semakin menakutkan. "Jika aku berhasil melakukan terobosan hari ini dan mencapai langkah ke-8, kekuatanku akan melampaui batas yang bisa dibayangkan, bahkan alam iblis pun tidak akan bisa menghentikanku. Malahan, mungkin aku akan menjadi yang baru menguasai alam itu."
Kekuatan yang terpancar dari musuh membuat Zonggu yang sudah dalam kondisi lemah karena perjuangan sebelumnya terpaksa mundur-mundur ke belakang, tubuhnya sedikit goyah dan tangan mulai gemetar. Sementara itu, Jin Dongming dan Long Biao dengan tanpa ragu melesat ke depan seperti kilat, siap untuk menahan gempuran monster dan prajurit klan pembunuh darah yang terus-menerus menyerbu. Namun, jumlah lawan terlalu banyak, setiap satu musuh yang mereka jatuhkan, 3 musuh baru muncul untuk menggantikan tempatnya. Monster-monster abu-abu itu juga tidak pernah berhenti merangsek maju. Mulut mereka mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga dan air liur yang beracun menetes ke tanah, membuat tanah itu mengeluarkan asap putih ketika terkena cairan itu. Tak lama kemudian, pemimpin klan pembunuh darah menyadari siapa yang menjadi ancaman terbesar di antara kelompok itu. Ia mengincar Long Biao, sang petarung terkuat di kelompok mereka yang berada di langkah ke-7 keabadian, dengan pandangan yang penuh hasrat untuk mendapatkan darahnya. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengangkat tangan kanannya yang panjang, kemudian mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang telah direncanakan, lautan darah yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah mulai bergumpal dan berubah bentuk menjadi sebuah tangan raksasa setinggi ribuan meter. Tubuh tangan itu dipenuhi dengan energi keabadian yang masif, membuat udara di sekitarnya bergetar dan membentuk pusaran angin yang kuat. Long Biao dengan cepat menghunus tombak panjang yang selalu dibawanya. Bila pedangnya menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, ia mengayunkan pedangnya dengan semua kekuatan yang ada, mencoba menahan serangan besar yang akan datang. Duar, suara ledakan keras menggema hingga mengguncang seluruh wilayah sekitar gua, membuat batu-batu kecil dari dinding gua jatuh ke tanah. Debu dan percikan darah terbang ke segala arah saat bila tombak bertemu dengan telapak tangan darah raksasa itu. Namun, tak seperti yang diharapkan, telapak tangan darah itu tidak hancur, melainkan tiba-tiba mencair menjadi aliran darah yang lebat, kemudian dengan cepat melilit tubuh Long Biao dari kepala hingga kaki, membungkusnya bagaikan kepompong yang ketat. Tanpa bisa melakukan apa-apa, Long Biao terlempar mundur sejauh puluhan meter, tubuhnya menabrak dinding batu gua dengan keras hingga membuat dinding itu retak. Saat ia jatuh ke tanah, ia memuntahkan darah segar yang berwarna lebih gelap dari biasanya. Darah aneh yang membungkus tubuhnya mulai meresap ke dalam pori-pori kulitnya, perlahan tapi pasti menghisap vitalitas dan kekuatan keabadian yang ada di dalam dirinya. Pria berjubah darah itu mendekat dengan langkah lambat, kemudian mendengus meremehkan sambil mengocok kepalanya. Aku kira akan mendapatkan tantangan yang layak, tapi langkah ke-7 ini ternyata sangat lemah. Kata-katanya seperti kilatan petir yang menusuk hati kelompok Zonggu. Kini, matanya yang menyala merah itu tertuju pada Zonggu dengan intensitas yang semakin mengerikan, seolah sudah melihat dia sebagai mangsa berikutnya yang akan diambil darahnya. Pria berjubah darah itu mengerutkan kening, bibirnya sedikit mengeram saat pandangannya terkunci pada Zonggu yang kini terisolasi di belakang pasukan yang sudah mulai terdesak. Tanpa ragu lagi, ia mengangkat tangan kirinya yang telah terbungkus energi darah pekat, kemudian mengeluarkan 5 buah cakar panjang yang berwarna merah pekat menyala. Setiap ujung cakarnya mengeluarkan asap panas dan energi keabadian yang menusuk. Dengan gerakan yang cepat seperti kilat, ia menerjang langsung ke arah Zonggu. Cakarnya siap menusuk tubuhnya dan menghisap seluruh vitalitas yang tersisa. Melihat bayangan maut yang semakin mendekat dengan kecepatan tak terhindarkan, Zonggu hanya bisa tertegun dengan mata membelalak, tubuhnya bahkan tak punya waktu untuk bergerak atau membentuk pertahanan. Hanya dalam sepersekian detik, cakar berdarah itu sudah hampir menyentuh dagunya. Namun, tepat sebelum serangan itu mendarat dan menghancurkan dirinya, sebuah cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari arah gua, seperti matahari yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Cahaya itu dengan keras bertabrakan dengan cakar berdarah tersebut, menghasilkan percikan energi yang membuat tanah di sekeliling mereka bergoyang hebat dan membuat semua orang terpaksa mundur beberapa langkah. Mundur, sebuah suara dingin dan tegas memerintah, penuh dengan otoritas yang tak bisa ditentang. Zonggu segera menarik napas lega yang membuat dada terasa ringan kembali, kemudian dengan refleks yang cepat melompat mundur sejauh beberapa meter. Di depannya yang tadinya kosong, kini Xiaoyan telah berdiri dengan sikap tenang dan gagah, tubuhnya terpancarkan aura kemasan yang membuat semua makhluk jahat di sekitarnya terasa tertekan. Pria berjubah darah itu terdorong mundur hingga beberapa langkah, tubuhnya terpental ke belakang saat cakarnya yang tadi penuh dengan kekuatan hancur berkeping-keping. Ia menatap lengannya yang telah melengkung dengan bentuk tidak normal, tulangnya patah, dengan tatapan murka yang menyala seperti bara api. Namun, dengan kecepatan mencengangkan yang membuat semua orang terpana, darah dari luka di lengannya mulai mengalir dan membentuk bentuk baru, tulang dan ototnya dengan cepat pulih kembali seperti tidak pernah terluka sama sekali. Serangan diam-diam, kau menyelinap dari dalam gua tanpa aku sadari. Geram pria itu dengan suara yang menggelegar, wajahnya memerah karena kemarahan. Xiaoyan hanya mengangkat alisnya dengan nada acuh tak acuh. Matanya yang tajam menatap seluruh kelompok klan pembunuh darah dengan rasa jijik yang jelas terlihat. Kalian bukanlah pejuang yang layak dihormati, hanyalah sekelompok sampah yang berani menindas yang lemah dan memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan sendiri.
dasar bocah kecil yang hanya tahu bergantung pada kekuatan dan jumlah untuk mengalahkan lawan. Pria berjubah darah itu mendengarnya dan langsung tertawa sinis dengan suara yang menusuk telinga. Tangannya yang sudah pulih mulai menggosok gigi taringnya. Langkah ke-6 keabadian Kaisar, bukankah itu tingkat yang sama dengan salah satu anak buahku? Berani sekali kau bicara besar dengan mulutmu yang sombong. Tanpa memberikan kesempatan bagi Xiao Yan untuk menjawab, ia mengangkat kedua tangannya ke udara dan mulai mengumpulkan semua energi darah yang tersebar di sekitarnya. Lautan darah yang tadinya menyebar di tanah mulai mengembun dan berkumpul dengan cepat, membentuk telapak tangan raksasa yang jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya, ukurannya bahkan mencapai hampir 2000 meter, dengan permukaan yang terpampang pola-pola energi keabadian yang lebih kompleks dan mematikan. Suara gemuruh yang keluar dari telapak tangan itu begitu keras hingga memekakkan telinga dan membuat batu-batu besar di sekitarnya mulai retak. Namun, Xiao Yan hanya menghela nafas perlahan, kemudian merespons dengan gerakan yang tampak sangat sederhana. Ia menggenggam tinjunya dengan erat, membungkusnya dengan lapisan energi kemasan yang tipis namun tampak sangat padat. Ledakan, suara benturan yang mengguncang bumi dan langit menyebar ke segala arah saat tinju Xiao Yan bertemu dengan telapak tangan darah raksasa itu. Tanpa perlu usaha yang tampak berat, serangan cakar raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Energi darahnya menyebar ke udara seperti kabut merah yang kemudian menghilang perlahan. Bersamaan dengan benturan itu, Xiao Yan melesat maju bagaikan kilat yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Gerakannya begitu cepat hingga hanya meninggalkan jejak cahaya kemasan di udara. Sebelum musuh itu bisa menyadari apa yang terjadi dan membentuk pertahanan, tinju Xiao Yan sudah dengan tepat bersarang di tengah dada pria berjubah darah itu, menusuk jauh ke dalam dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun bagi seorang pejuang tingkat keabadian, jantung bukanlah titik lemah yang sepenuhnya fatal, kehancuran organ penting beserta kerusakan pada jalur energi di sekitarnya tetaplah sebuah pukulan yang mematikan. Pria itu terlempar mundur dengan keras, tubuhnya melayang di udara hingga menabrak beberapa pohon besar dan batu sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Dada bagian tengahnya tampak penyok dengan bentuk yang jelas seperti bekas tinju, darah merah pekat mengalir deras dari mulut dan hidungnya, matanya melotot lebar dengan ekspresi tidak percaya. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan yang kini berdiri tepat di depannya. Ini bukan kekuatan langkah ke-6. Kau telah menyembunyikan kekuatanmu selama ini, bisiknya dengan suara yang merenggut dan penuh dengan keterkejutan yang tak terbendung. Menyadari krisis yang sungguhan mengancam nyawanya dan kekalahan yang tak terhindarkan, pemimpin klan pembunuh darah yang terluka parah mengerang dan meneriakkan perintah dengan suara yang penuh dengan kesusahan, mundur, segera larikan diri dari sini. Tanpa perlu diperintah dua kali, belasan sosok klan pembunuh darah yang masih tersisa segera melesat pergi dengan kecepatan ekstrim yang membuat mereka hampir tak terlihat, menyebar ke segala arah sebelum akhirnya berkumpul dan melarikan diri ke satu arah yang sama. Xiao Yan tidak tinggal diam melihat musuh-musuh itu kabur. Dengan langkah cepat ia mengejar mereka, tubuhnya melesat seperti kilat kemasan yang menerobos melalui udara. Namun, musuh-musuh itu ternyata sangat licin dan sudah mengenal wilayah sekitar dengan sangat baik. Dalam sekejap, mereka memasuki kawasan labirin puncak yang terkenal dengan kabut hitam pekat yang menyelimuti setiap sudutnya, tempat suci di mana kuil Zidian yang legendaris berada, sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya tersembunyi. Xiao Yan terpaksa berhenti di tepi batas kabut yang pekat dan gelap, udaranya yang dingin dan menyengat membuatnya sedikit mengerutkan kening. Ia menatap dengan cermat ke arah sosok-sosok yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan tak berujung, tahu bahwa memasuki labirin tanpa persiapan bisa membawa bahaya yang lebih besar. Tak lama kemudian, di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang lemah, namun pasti, Zonggu dan yang lainnya telah berhasil melepaskan diri dari sisa-sisa formasi yang mulai runtuh setelah pemimpin mereka kabur, dan kini mereka mendekat dengan tubuh yang masih terengah-engah dan terluka-luka. Situasi di sini benar-benar kacau, gumam Xiao Yan dengan nada yang serius. Matanya masih terpaku pada arah labirin sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya. Melihat wajah mereka yang pucat dan tubuh yang terengah-engah akibat perjuangan, ia segera mengeluarkan beberapa pil penawar berwarna hijau kehijauan dari dalam saku bajunya, pil yang dibuat dari bahan herbal langka yang mampu mempercepat penyembuhan luka dan memulihkan energi dengan cepat. Ia memberikan pil tersebut kepada masing-masing dari mereka dengan tangan yang stabil. Pulihkan diri kalian sebaik mungkin. Aku akan berjaga dan mengawasi sekitar agar tidak ada bahaya lain yang datang. Saat yang lain segera mencari tempat yang aman untuk bersila dan mulai memusatkan energi untuk memulihkan kekuatan serta menyembuhkan luka mereka, Xiao Yan tetap berdiri dengan sikap waspada di depan kelompok. Matanya terus bergerak, mengamati setiap gerakan kecil di sekitarnya, baik dari arah tanah maupun udara. Ia menatap jauh ke arah puncak yang diselimuti kabut hitam pekat, hati nuraninya merasa tidak tenang seolah ada sesuatu yang besar sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan itu. Namun tiba-tiba, bulu kuduknya tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Rasa tidak nyaman yang mendalam menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia dengan jelas merasakan sebuah tatapan tajam dan penuh dengan niat jahat yang datang dari arah langit di atas kepalanya.
Mata Xiao Yan menyipit dengan tajam, ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Perasaan terancam yang datang kali ini sangat kuat, jauh lebih besar dari yang pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah ada sebuah entitas luar biasa yang memiliki kekuatan tak terbatas sedang mengawasinya dengan pandangan yang ingin menghancurkannya. Ia tahu betul bahwa ada batasan terbang yang ketat di wilayah sekitar gua dan puncak ini, yang membuat mustahil bagi seseorang untuk bisa berada di ketinggian seperti itu kecuali mereka memiliki kekuatan yang melampaui tingkat keabadian kaisar, bahkan mungkin sudah mencapai tingkat keabadian dewa yang jarang sekali ditemui di dunia ini. Niat membunuh ini, apakah itu Cimi? Pikirnya dalam hati, nama sosok musuh bebuyutan yang terkenal dengan kekuatan luar biasa dan hasrat membunuh yang tak terbatas muncul di benaknya. Saat pikiran itu muncul, aura membunuh yang kuat dan menyengat secara tidak sengaja terpancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitar menjadi semakin dingin dan berat. Long Biao yang baru saja selesai memakan pil dan mulai terbangun dari meditasinya langsung merasakan tekanan itu. Tubuhnya sedikit menggigil dan berkeringat dingin meskipun cuaca tidak panas. Ia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang sedikit gemetar, "Tuan, apa yang terjadi? Apakah ada bahaya lain yang datang?" Setelah rasa tekanan dari tatapan misterius di langit perlahan mereda dan suasana kembali cukup tenang, Xiao Yan menyilang tangan di dada dan memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk mengetahui lebih dalam tentang anggota kelompoknya yang satu ini. Ia menghadapkan Long Biao dengan pandangan yang mendalam, seolah ingin melihat jauh ke dalam hati dan sejarahnya. Long Biao, yang kini telah menyadari bahwa Xiao Yan bukan hanya sekadar penyelamat semata, melainkan pemimpin sebenarnya yang berada di balik Zhonggu dan kelompoknya, mengangguk dengan penuh rasa hormat sebelum menjawab dengan suara yang jujur dan terbuka. "Aku berasal dari alam Dewa Sembilan Surga, yang juga dikenal sebagai Jutian, sebuah alam yang jauh lebih tinggi dan penuh dengan kekuatan surgawi dibandingkan dunia ini." Long Biao kemudian mulai menceritakan bagian dari kehidupannya yang pernah tersembunyi. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit menyakitkan saat mengingat masa lalu. Ia terpaksa melarikan diri dari alamnya sendiri ke dunia iblis keabadian kuno setelah secara tidak sengaja menyinggung pihak yang sangat berkuasa, seorang tokoh penting di dalam alamnya yang tidak bisa ditentang. Ketika Xiao Yan mengangkat pertanyaan tentang siapa orang terkuat yang ada di alam Dewa Sembilan Surga, Long Biao mengangkat dagunya dengan rasa kagum yang jelas terlihat di matanya. Namanya adalah Jiuyang Tianzun, yang selama berabad-abad dikenal sebagai reinkarnasi dari dewa yang sendiri. Kekuatannya mampu membakar segala sesuatu yang ada di hadapannya dan menerangi bahkan kegelapan terdalam. "Siapa nama aslinya?" tanya Xiao Yan dengan rasa penasaran yang semakin besar. Matanya menyala dengan minat yang mendalam terhadap sosok yang disebutkan itu. "Seingatku, sebelum ia mencapai tingkat kesempurnaan sebagai Tianzun, namanya adalah Wu Chan," jawab Long Biao sambil mencoba mengingat kembali detail yang pernah dengarnya dari cerita rakyat di alamnya. Xiao Yan terdiam sejenak setelah mendengar nama itu, bibirnya sedikit mengerut sambil mengukir nama Wu Chan dalam kedalaman hatinya, seolah menyimpan janji untuk suatu saat nanti. Setelah beberapa saat, ia menatap Long Biao dengan tatapan yang penuh dengan keyakinan dan ambisi yang luar biasa. "Mungkin suatu saat nanti, setelah urusan di dunia ini selesai, aku akan mengunjungi alammu yang jauh di sana, dan ketika itu tiba, kau akan menemaniku untuk kembali ke tempat asalmu." Long Biao hanya bisa tersenyum pahit mendengar kata-kata itu, sadar betul seberapa besar dan berbahaya ambisi yang dimiliki oleh lelaki di depannya. Mengunjungi alam Dewa Sembilan Surga bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Setelah beberapa waktu berlalu, semua anggota kelompok akhirnya pulih dengan baik, termasuk si Xiao yang sebelumnya terluka parah akibat serangan monster dan prajurit klan pembunuh darah. Setelah memastikan kondisi masing-masing sudah stabil dan kekuatan mereka kembali pulih sebagian besar, mereka bersama-sama memutuskan untuk memasuki kawasan labirin puncak yang diselimuti kabut hitam pekat. Begitu memasuki dalam, mereka langsung merasakan dampaknya. Jarak pandang mereka hanya terbatas hingga beberapa meter saja, dan kekuatan spiritual yang biasanya bisa mereka gunakan untuk mengamati sekitar juga sangat terbatas, seolah ada sesuatu yang menekannya. Tak lama setelah mereka berjalan dengan hati-hati melalui jalan yang berkelok-kelok dan penuh dengan kabut, Jin Dongming yang berada di depan kelompok tiba-tiba berhenti dengan cepat. Tangannya mengangkat untuk memberi isyarat berhenti. Ia telah menemukan beberapa sosok mayat yang duduk bersila dengan posisi rapi di sisi jalan, mengenakan pakaian yang khas bagi anggota klan pembunuh darah. Zhonggu mengernyitkan alisnya dengan ekspresi kebingungan yang jelas terlihat. Ia mendekat dan mengamati mayat-mayat itu dengan cermat. Mereka memang dari klan pembunuh darah yang baru saja kita lawan. Tapi mengapa mayat mereka tampak seperti sudah mati sangat lama? Kulit mereka mengering dan warnanya sudah kecoklatan seolah telah ditinggalkan di sini selama bertahun-tahun. Xiao Yan mendekat dan kemudian berjongkok di sebelah salah satu mayat, jarinya dengan hati-hati menyentuh permukaan kulit yang mengering. Setelah itu, ia memberikan sedikit energi keemasan ke dalam tubuh mayat tersebut. Tak butuh waktu lama, semua mayat yang ada di sana secara bersamaan meledak menjadi gumpalan abu hitam yang halus, tanpa sedikit pun darah yang keluar dari dalamnya.
Ini bukanlah mayat yang benar-benar mati karena pertempuran, jelas Xiao Yan sambil berdiri kembali dan menyeka tangan yang terkena abu. Ini adalah susunan teleportasi yang diatur dengan sangat canggih, yang diaktifkan dengan mengorbankan nyawa anggota klan mereka sendiri sebagai bahan bakar utama. Baru saja kata-katanya selesai terdengar, sebuah niat membunuh yang dingin dan menusuk tulang tiba-tiba menyebar di udara, membuat semua orang merasakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang. Tak lama kemudian, suara jeritan menyakitkan terdengar dari balik kabut yang pekat, diikuti dengan lesatan beberapa panah panjang yang terbuat dari darah beracun, setiap panahnya mengeluarkan cahaya merah menyala dan bau yang menyengat. "Lindungi Zonggu," teriak Xiao Yan dengan suara yang kuat sebelum sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kabut hitam, bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mencari si penembak yang bersembunyi. Namun, medan yang penuh dengan kabut yang menyesatkan ternyata tidak mudah dilalui. Setelah beberapa saat bergerak di dalamnya, Xiao Yan menyadari bahwa ia mulai kehilangan arah, dan setiap jalan yang ditempuh seolah-olah Xiao Yan melesat bagaikan kilat yang menerobos kegelapan, tubuhnya melintas di tengah kepekatan kabut hitam yang hampir menyembunyikan segala bentuk gerakan. Meski ia telah mengaktifkan teknik kecepatan tertingginya, guntur ekstrim, yang membuatnya hampir tak terlihat oleh mata biasa, ia tetap kesulitan mendeteksi posisi musuh yang bersembunyi karena kekuatan spiritualnya ditekan habis-habisan oleh medan aneh di dalam labirin. Ia berhenti sejenak di udara, bibirnya sedikit mengeram saat merenung dengan cepat, menyadari bahwa pertumbuhan kekuatan jiwanya yang telah stagnan selama ini menjadi hambatan besar dalam situasi seperti ini. Namun, Xiao Yan bukanlah tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, setiap rintangan hanya membuatnya semakin bersemangat untuk menemukan cara keluar. Dengan geraman rendah yang menggema dari dalam dadanya, simbol tanda dewa jahat yang terletak di dahinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu pekat yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa energi yang luar biasa dan membuat aura di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Tanpa ragu lagi, ia mengaktifkan teknik rahasia yang jarang digunakan, teknik pembentuk kehidupan yang memungkinkan dirinya untuk menggabungkan kekuatan dengan klon dewa asli bintang 8 yang telah ia bentuk sebelumnya. Dalam sekejap, tubuhnya mulai membesar dengan cepat, hingga akhirnya mencapai ukuran ratusan meter tinggi, badan raksasa yang berdiri gagah seperti gunung hidup, dengan otot-otot yang menonjol dan mata yang menyala seperti bola api. "Jika kalian terus bersembunyi di balik kabut dan bayangan ini, maka aku tidak punya pilihan selain meratakan seluruh tempat ini hingga tidak ada satu sudut pun yang bisa kalian sembunyikan." Teriaknya dengan suara yang menggema seperti guntur, membuat udara bergetar dan kabut di sekitarnya sedikit menyebar akibat getaran suara tersebut. Tak lama kemudian, tangannya yang sebesar gunung mulai mengumpulkan energi luar biasa, kemudian dengan kekuatan yang tak terbendung, pukulan raksasa menghantam permukaan bumi dengan kerasnya yang luar biasa. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan gunung, membuat tanah bergoyang hebat dan retakan besar menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, pohon-pohon besar tercabik-cabik, batu-batu raksasa terlempar ke udara, dan sebagian kabut hitam mulai menghilang akibat benturan yang dahsyat itu. Ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh labirin memaksa musuh-musuh yang selama ini bersembunyi di balik bayangan dan kabut hitam terpental keluar dengan kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Beberapa dari mereka terlempar ke dinding batu yang retak, sementara yang lain terjatuh dengan keras ke tanah yang bergelombang akibat benturan. Mata Xiao Yan menyipit dengan tajam, pandangannya seperti kilatan yang langsung mengunci target utamanya. Sosok pria berjubah merah darah yang sebelumnya hampir membunuh Zonggu, kini berusaha dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri ke arah jauh. Si pria yang sudah terluka namun masih berusaha bertahan menyadari bahwa ini adalah krisis maut yang tak bisa dihindari. Tanpa ragu lagi, ia menarik napas dalam-dalam dan dengan sengaja meledakkan sebagian besar formasi darah yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Energi darah yang meledak memberikan dorongan kecepatan ekstra sekaligus menciptakan perisai pelindung tebal yang terbuat dari darah membeku dan energi gelap. "Aku akan mengingatmu selamanya, Xiao Yan, suatu hari nanti, seluruh klan pembunuh darah akan mencari kamu dan memotongmu menjadi ribuan bagian hingga tidak ada yang tersisa," ancam pria itu dengan suara yang penuh dengan kemarahan dan dendam. Tepat sebelum ia melompat dengan kecepatan maksimal ke dalam sebuah peti mati misterius yang tiba-tiba muncul dari tanah, peti itu berwarna hitam pekat dengan ukiran simbol darah yang mengeluarkan cahaya merah menyala. Meskipun Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan serangkaian pukulan dan energi kemasan yang menghancurkan satu demi satu perisai darah yang menghalangi jalannya, peti mati itu sudah melesat dengan kecepatan ekstrim yang melebihi harapannya, menyusuri jalan yang penuh dengan kabut dan akhirnya menghilang di kedalaman kegelapan yang tak terjangkau. Setelah asap dan puing-puing menyebar, ternyata hanya 4 orang dari klan pembunuh darah yang berhasil kabur bersama pemimpin mereka, sementara 8 anggota klan lainnya tewas terbunuh di tangan Xiao Yan. Tubuh mereka berubah menjadi abu setelah kekuatan mereka terkuras habis. Setelah pertempuran dahsyat akhirnya mereda dan puing-puing mulai meredam, tubuh raksasa Xiao Yan perlahan menyusut kembali ke bentuk semula, tingginya kembali seperti manusia biasa, meskipun wajahnya masih menunjukkan kesan lelah akibat penggunaan kekuatan yang besar. Namun,
Segera setelah kakinya menyentuh tanah dengan mantap, ia menyadari ada yang tidak beres. Tanah di bawah kakinya memiliki tekstur yang berbeda. Pepohonan di sekitarnya tak dikenal, dan bahkan arah aliran energi di udara pun terasa berbeda dari lokasi sebelumnya di mana ia meninggalkan Zonggu dan teman-temannya. Mereka pun tidak terlihat dimanapun di sekitar kawasan yang kini terlihat lebih tandus dan penuh dengan makhluk buas. Tiba-tiba, tanah tepat di bawah kakinya tiba-tiba meledak dengan suara dentuman keras, menyemburkan tanah dan batu ke segala arah. Dari dalam liang yang terbentuk, muncul seekor ular piton raksasa dengan tubuh sebesar tiang rumah dan panjang ratusan meter. Mulutnya menganga lebar menunjukkan gigi tajam yang penuh dengan lendir beracun, dan matanya merah menyala seperti bara api. Tanpa basa-basi dan tanpa waktu untuk berpikir panjang, Xiao Yan menggenggam tinjunya dan menghancurkan kepala ular itu dengan satu pukulan keras yang tepat sasaran. Kepala ular hancur berkeping-keping, namun ia segera menyesal karena tidak mempertimbangkan akibatnya. Darah hijau pekat yang keluar dari tubuh piton itu ternyata adalah racun mematikan yang sangat kuat, menyebar seperti kabut ke udara dan langsung meresap ke dalam kulit serta pori-pori tubuhnya. Rasa terbakar yang menyakitkan segera menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kekuatannya mulai menurun dengan cepat. Ia segera mencabut pil penawar dari saku dan menelannya dengan tergesa-gesa, berharap bisa menahan efek racun sebelum terlambat. Namun, ia tidak menyadari bahwa dalam kesibukannya menangani ular itu, ia telah secara tidak sengaja masuk ke dalam wilayah yang telah disiapkan sebagai perangkap oleh kelompok lain yang telah lama mengintai gerakan dan kekuatannya. Di dalam sebuah gua tersembunyi yang terletak jauh dari jalur utama labirin, Xiao Yan duduk bersila dengan posisi yang stabil di atas permukaan batu datar. Kulitnya kini memancarkan cahaya hijau yang samar namun jelas terlihat, tanda bahwa racun dari ular piton telah meresap jauh hingga ke dalam struktur tulang dan aliran energi di tubuhnya. Meskipun fisiknya sangat kuat dan telah terbiasa menghadapi berbagai bahaya, aliran darah khusus dari klon dewa asli bintang 8 ternyata sangat sensitif terhadap jenis racun ini, membuat proses pemurnian jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Tanpa ragu, ia mengaktifkan 3 jantung api yang tersembunyi di dalam tubuhnya, satu di dada, satu di perut, dan satu lagi di bagian belakang leher. Setiap jantung memancarkan panas yang luar biasa yang mampu membakar segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan fokus yang tinggi, ia mulai mengendalikan panas tersebut untuk memecah molekul racun menjadi zat yang lebih ringan, mencoba memurnikannya menjadi gas hijau yang perlahan menguap ke udara melalui pori-pori kulitnya. Proses ini membutuhkan konsentrasi penuh, membuatnya tidak bisa mengalihkan perhatian ke hal lain sekalipun. Namun, ketenangan yang ia butuhkan segera terganggu oleh suara siulan yang merdu namun penuh dengan ancaman dari arah kejauhan. Sebelum ia bisa bereaksi, sebuah serangan energi besar mendadak menghantam bagian depan gua, menghancurkan dinding batu dengan mudah dan menyebarkan puing-puing ke segala arah. 3 sosok berjalan dengan santai masuk ke dalam gua yang kini roboh sebagian, dipimpin oleh seorang pria tinggi dengan wajah tajam dan mata yang penuh dengan keserakahan. Ia tampaknya telah menyadari bahwa Xiao Yan sedang dalam kondisi lemah saat berjuang melawan sisa racun di tubuhnya. "Jangan beri kesempatan dia pulih," perintah pria itu dengan suara dingin. 2 anak buahnya yang berbadan besar segera melesat maju dengan membawa palu godam raksasa yang terbuat dari logam hitam pekat. Mereka dengan sengaja memanfaatkan kondisi Xiao Yan yang sedang melemah, menyerang dengan gerakan yang cepat dan tak kenal ampun. Pertarungan yang jelas tidak seimbang segera pecah di dalam gua yang sudah hancur. Di bawah pengaruh racun yang masih mengganggu sistem sarafnya dan mengaburkan pandangan sesekali, gerakan Xiao Yan menjadi jauh lebih lambat dari biasanya. Setiap blok dan serangan yang ia keluarkan membutuhkan tenaga ekstra, membuat energi di tubuhnya terus terkuras dengan cepat. Wajahnya mulai memucat, keringat dingin mengalir deras di dahinya, dan pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur hingga ia mulai terhuyung-huyung saat menghadapi serangan beruntun dari kedua penyerang. Tak lama kemudian, sebuah hantaman keras dari salah satu palu raksasa mengenai dadanya dengan tepat, mengirimkan guncangan yang menyakitkan ke seluruh tubuhnya. Ia terlempar mundur dengan keras, tubuhnya menabrak dinding gunung belakang gua, hingga membuat dinding itu roboh sepenuhnya dan tertutup oleh puing-puing batu. Dalam kondisi tak sadarkan diri dan tubuh yang terluka parah, beberapa sosok lain muncul untuk mengikatnya dengan benang emas tipis namun sangat kuat. Benang tersebut ternyata juga bermuatan racun khusus yang mampu menekan aliran energi di tubuhnya. Xiao Yan kemudian diseret dengan perlahan keluar dari reruntuhan gua dan digabungkan dengan kelompok 9 tawanan lainnya yang telah terikat dengan cara yang sama. Saat kesadarannya mulai kembali sedikit, ia melihat dengan jelas bahwa di antara tawanan tersebut termasuk Zonggu, Long Biao, Jin Dongming, dan Si Xiao, mereka yang telah tertangkap lebih dulu oleh kelompok misterius ini dan kini terbaring lemah di tanah dengan wajah yang pucat. Kelompok penawan yang mengenakan baju gelap dengan simbol khusus membawa para tawanan melalui lorong batu yang panjang dan lembab, menuju sebuah istana menara berwarna gelap yang megah berdiri menonjol di dalam dinding gua yang luas. Di atas gerbang utama istana itu, tulisan besar berbentuk karakter kuno yang bertuliskan, Zidian, terpampang jelas, mengeluarkan cahaya ungu samar yang membuat udara terasa semakin berat.
Saat mereka berdiri di platform lebar depan kuil, sebuah simbol misterius berbentuk lingkaran dengan pola seperti tanduk di tengahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang dari permukaan tanah. Xiao Yan, yang kesadarannya mulai pulih sedikit meskipun tubuhnya masih terikat, langsung mengenali simbol itu adalah simbol dewa jahat yang sama dengan yang ada di dahinya. Tak lama kemudian, sebuah medan energi kuat muncul, dan secara perlahan tapi pasti, energi kehidupan dari setiap tawanan mulai tersedot perlahan melalui benang pengikat mereka, mengalir ke arah simbol yang bersinar itu. Namun, tepat saat proses penyedotan mulai berjalan lancar, salah satu penawan bernama Gou Chen, pria berbadan besar yang membawa palu raksasa, tiba-tiba bertindak sangat aneh. Ia mengangkat palunya dengan kekuatan luar biasa dan dengan sengaja menyerang bagian depan aula Istana Zidian, menghancurkan beberapa tiang batu besar dan membuat puing-puing terbang ke segala arah. Semua orang terkejut kaget, tidak menyangka ada yang berani membangkang dalam wilayah yang dikuasai oleh mereka. Ternyata, sebelum terikat, jiwa Xiao Yan telah berhasil menyelinap keluar dengan sangat licin dan merasuki tubuh Gou Chen, yang justru merupakan yang paling lemah secara mental di antara para penawan. Menggunakan kendali atas tubuh tersebut, ia menciptakan kekacauan untuk memecah situasi yang mengancam nyawa mereka semua. Di tengah kekacauan yang terjadi, sosok tinggi dengan aura yang menakutkan muncul dari dalam aula. Raja Iblis Fei Hong, pemimpin dari kelompok penawan ini, muncul dengan tubuh yang terpancarkan energi gelap pekat. Wajahnya memerah karena kemarahan besar atas pembangkangan yang terjadi di depannya. Namun, saat mata Fei Hong menatap ke arah Xiao Yan yang mulai bergerak untuk melepaskan diri dari ikatan, ia melihat tanda dewa jahat yang kini bersinar dengan sangat terang di dahi pemuda itu. Suara Xiao Yan kemudian menggelegar seperti guntur menyambar, menggelegar ke seluruh penjuru istana. Mendekatlah Silan, kata-katanya penuh dengan otoritas tak terbantahkan, dan di bawah tekanan hierarki klon dewa jahat yang mutlak dan tak bisa ditentang. Tubuh Fei Hong tiba-tiba gemetar hebat, kakinya tidak bisa menahan beban tekanan itu hingga akhirnya ia jatuh berlutut di hadapan Xiao Yan. Kedua tangannya merentangkan ke depan sambil meminta ampun dengan suara gemetar. Semua orang di sekitarnya, termasuk kelompok Zonggu dan teman-temannya yang baru saja berhasil melepaskan diri dari ikatan mereka, terbelalak tidak percaya melihat pemandangan tersebut. Seorang Raja Iblis yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa kini merendahkan diri di hadapan Xiao Yan seperti seorang hamba. Xiao Yan perlahan berdiri dengan sikap gagah, kemudian menginjak kepala Fei Hong dengan kaki kirinya yang kuat. Gerakannya dingin tanpa rasa belas kasihan. Kau hanyalah sebuah klon dari salah satu cabang dewa jahat yang terlupakan. Beraninya kau menatapku dengan pandangan seperti itu seolah kau memiliki hak untuk menguasai orang lain. Fei Hong, yang sebenarnya memiliki kekuatan besar yang bisa mengalahkan banyak pejuang tingkat tinggi, tidak bisa sedikit pun berkutik. Tekanan dari penindasan garis keturunan yang lebih tinggi dan kekuatan simbol dewa jahat yang sesungguhnya membuat seluruh kekuatannya menjadi tidak berarti sama sekali. Menyadari bahwa perlawanan hanya akan membawa kehancuran total, Fei Hong akhirnya menyerah sepenuhnya. Wajahnya penuh dengan rasa takut dan hormat yang dalam. Atas perintah tegas Xiao Yan, ia dengan hati-hati mengeluarkan energi khusus dari tubuhnya untuk menghisap kembali racun kabut hitam yang memenuhi labirin serta racun ular piton yang masih tersisa di dalam tubuh Xiao Yan dan rekan-rekannya. Setiap tetes racun keluar dari tubuh korban dan masuk ke dalam telapak tangannya, diubah menjadi energi yang tidak berbahaya. Setelah itu, ia tidak memiliki pilihan selain patuh sepenuhnya dan dengan cepat melepaskan semua orang dari tali emas beracun yang telah mengikat mereka. Saat Xiao Yan mulai menggeram dan mencoba memaksa Fei Hong untuk mengajarinya teknik pengendalian racun yang dikuasai oleh kelompoknya, sebuah suara berat dan dalam yang memancarkan aura krisis luar biasa tiba-tiba bergema di seluruh udara, membuat setiap orang merasakan getaran yang menyentuh jiwa mereka. Kau hanyalah seorang reinkarnasi yang belum sempurna. Siapa yang memberimu izin untuk bertindak semena-mena dan mengganggu tatanan di duniaku? Sesosok pria tinggi dengan wajah yang tajam dan mata seperti lubang hitam muncul perlahan dari udara tipis yang melayang di atas platform. Xiao Yan terpaku kaget, bibirnya sedikit terbuka saat mengucapkan nama yang tak terduga. Cimi, sosok itu memang sangat mirip dengan Cimi yang pernah ia dengar cerita tentangnya, namun aura yang terpancar dari tubuhnya jauh lebih mengerikan dan dahsyat, setidaknya berada di tingkat keabadian dewa yang hanya dikenal dari legenda. Tanpa sedikit pun peringatan, pria itu mengangkat satu jarinya dan menunjuk langsung ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang penuh dengan energi gelap menghantam perut Xiao Yan dengan kecepatan yang tak bisa dihindari, membuat bagian tubuhnya itu langsung meledak dan menyisakan lubang besar berdarah yang membentang dari dada hingga perutnya. Darah merah pekat mengalir deras, membuatnya hampir terjatuh ke tanah. Meski dalam kondisi terluka parah, Xiao Yan dengan refleks yang cepat segera menggabungkan seluruh kekuatan dewa asli bintang 8 yang ada di dalam tubuhnya. Energi keemasan menyala terang.
menutupi tubuhnya dan dengan cepat memulihkan luka yang parah itu. Tak berhenti di situ, ia kembali berubah menjadi bentuk raksasa setinggi ratusan meter, dan dengan penuh kemarahan menghantam pria misterius tersebut dengan pukulan raksasa yang penuh dengan kekuatan memecah gunung. Namun, pukulan itu tidak mempan sama sekali, hanya menghantam udara kosong saat sasaran menghilang dengan mudah. Pria misterius itu benar-benar terlalu kuat. Setiap serangan yang Xiao Yan keluarkan dengan segala kekuatannya dihindari dengan gerakan yang tampak sangat santai dan mudah. Sementara setiap pukulan kecil yang ia lemparkan mampu mengirimkan tubuh raksasa Xiao Yan terlempar jauh hingga menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar dan retakan menyebar ke segala arah. Tubuh dewa asli yang kamu miliki memang cukup bagus dan berpotensi besar, tapi sayangnya kau belum benar-benar paham cara menggunakannya dengan benar. Ejek pria itu dengan suara yang penuh dengan rasa rendah hati, membuat Xiao Yan merasa semakin terbakar oleh kemarahan dan rasa tidak berdaya. Xiao Yan menggertakkan gigi dengan keras, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa yang jarang sekali ia tunjukkan. Perbedaan kekuatan antara mereka sungguh terlalu jauh untuk bisa ditutupi dengan teknik kecepatan guntur ekstrim maupun kekuatan 3 jantung api yang ia miliki. Dalam kondisi terjepit dan tubuhnya terluka parah kembali akibat serangan beruntun, ia mulai berpikir dengan cepat dalam benaknya, haruskah aku menggunakan kartu as terakhir yang belum pernah aku gunakan, pagoda pemurnian yang telah kudapat? Xiao Yan benar-benar tidak lagi bisa berkutik, tubuh raksasanya yang penuh dengan luka, dari bekas luka lubang besar di perut hingga goresan dalam di tangan dan kaki, terbaring tak berdaya di tanah yang bergelombang akibat benturan sebelumnya. Tubuhnya berlumuran darah merah pekat yang menyatu dengan tanah liat gelap, napasnya menjadi pendek serta berat akibat kelelahan ekstrim yang menghantui setiap serat ototnya. Di kejauhan, sosok pria misterius itu berdiri dengan sikap santai di atas permukaan batu yang belum rusak, matanya dingin dan tajam memandang ke arah Xiao Yan tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. Kau tidak akan pernah menang melawanku, bocah, ujarnya dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru istana Zidian, membuat batu-batu kecil bergetar dan udara terasa semakin berat. Kau hanyalah reinkarnasi yang baru saja muncul, kalau tidak sama sekali tidak sebanding dengan sosok yang mulia di masa lalu yang pernah kita kenal. Mungkin kita harus mengakui bahwa kau tidak pantas untuk menggantikan yang mulia itu. Bahkan dengan mewarisi kemampuan dewa jahat yang dahsyat, ini benar-benar tidak layak untuk bocah sepertimu yang masih tidak mengerti apa-apa tentang kekuatan sejati dan tanggung jawab yang menyertainya. Xiao Yan mengerutkan dahinya, wajahnya yang penuh dengan darah dan debu menunjukkan ekspresi kemarahan yang menyatu dengan rasa tidak percaya. Ia mencoba mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya yang masih menyala dengan api kecil namun tetap membara menatap langsung sosok tersebut. Siapakah kamu sebenarnya? Bisiknya dengan suara yang terengah-engah, setiap kata keluar dengan susah karena dada yang masih sakit akibat benturan sebelumnya. Pria misterius itu hanya menghela nafas perlahan, kemudian mengangkat dagunya dengan sikap yang penuh dengan rasa superioritas. Kau belum pantas untuk mengetahui nama sungguhku, bocah. Cukuplah kau tahu bahwa aku adalah salah satu penjaga yang telah mengawasi dunia ini jauh sebelum kau bahkan lahir sebagai reinkarnasi yang tidak sempurna itu. Meskipun Xiao Yan masih berusaha keras menghirup aliran energi putih besar yang datang dari sekitarnya, energi alam yang mengalir dari dalam dinding gua dan pepohonan liar di luar labirin, yang ia coba kumpulkan dengan segala cara untuk memperkuat diri, kecepatan pemulihannya telah jauh melambat setelah konfrontasi singkat namun dahsyat ini. Energi yang masuk ke tubuhnya hanya mampu menjaga vitalitasnya tetap ada, tidak lagi cukup untuk memperbaiki luka-luka berat dengan cepat seperti sebelumnya. Dengan semua kekuatan yang tersisa, ia merengkuh tanah dengan cakar raksasanya dan berusaha mendorong tubuhnya untuk bangkit kembali. Badannya bergoyang-goyang saat mencoba berdiri tegak, kedua matanya yang merah menyala tetap menatap lawannya dengan pandangan yang penuh dengan tekad, meskipun hatinya sudah mulai menyadari betapa besar jurang kekuatan yang ada di antara mereka. Ia benar-benar tidak bisa mempercayainya, kekuatan orang ini benar-benar berada di luar jangkauannya sepenuhnya. Bahkan dengan bentuk raksasanya yang paling kuat, yang telah menggabungkan seluruh kekuatan dewa asli bintang 8 dan teknik pembentuk kehidupan yang paling ampuh, satu pukulan saja dari lawan itu sudah cukup untuk membuat tubuhnya terlempar jauh dan hampir hancur. Bagaimana mungkin, bahkan dengan semua kekuatan yang kumiliki sekarang, aku tidak bisa menyentuhnya sedikit pun, gumamnya dalam hati. Rasa frustasi mulai menyusup ke dalam benaknya saat melihat sosok lawan yang masih berdiri dengan tenang seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Lihatlah dirimu sekarang, lanjut pria misterius itu dengan suara yang lebih rendah namun tetap menusuk hati. Batu loncatan yang kau anggap besar ternyata tidak lebih dari pasir di hadapan lautan. Kau masih terlalu muda dan tidak matang untuk mengendalikan warisan yang kamu dapatkan. Xiao Yan benar-benar sangat marah, wajahnya yang penuh dengan darah menunjukkan ekspresi kemarahan yang membara seperti bara api. Ia tidak bisa menerima bahwa dirinya,
yang telah melalui berbagai cobaan dan memperkuat diri hingga tingkat yang dianggap tinggi oleh banyak orang, justru tidak mampu memberikan sedikit pun tantangan bagi lawan ini. Tanpa berpikir panjang lagi, ia mengumpulkan seluruh energi yang tersisa di tubuh raksasanya, membuat setiap serat ototnya menegang dan cahaya keemasan menyala lebih terang dari sebelumnya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," teriaknya dengan suara yang menggema. Kemudian melesat maju seperti peluru yang ditembakkan dan menghantam lawannya dengan pukulan penuh kekuatan. Benturan kekuatan dahsyat pun terjadi lagi di tengah platform depan Istana Zidian. Energi dari kedua pihak bertabrakan dengan sangat keras, membuat tanah bergoyang hebat dan retakan besar menyebar hingga ke dinding gua di kejauhan. Udara bergetar dan membentuk pusaran angin yang kuat, menyebarkan puing-puing batu ke segala arah. Namun, seberapa kuat pun serangan yang Xiao Yan keluarkan, bahkan dengan menambahkan kekuatan dari 3 jantung api ke dalam pukulan tersebut, ternyata tidak mempan sekalipun. Pria misterius itu hanya mengangkat satu tangan untuk menangkisnya dengan mudah, tanpa sedikit pun tergesa-gesa atau menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Pada akhirnya, setelah serangan beruntun yang tidak menghasilkan apa-apa, Xiao Yan benar-benar dikalahkan. Tubuh raksasanya kembali terlempar ke tanah dengan keras, membuat lubang besar di permukaan tanah. Ia menyadari dengan sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil baginya untuk bisa bersaing dengan sosok tingkat keabadian dewa yang ada di depannya. Jurang kekuatan yang ada di antara mereka sungguh terlalu besar untuk bisa ditutupi dengan tekad atau usaha saja. Si pria melihat Xiao Yan yang terbaring lemah dengan tatapan yang dingin, kemudian kembali mengulurkan telapak tangannya ke arah udara di atas kepala Xiao Yan. Seketika saja, medan energi yang sangat kuat muncul dari sekitarnya, dan tubuh Xiao Yan mulai bergetar hebat seolah sedang diterjang badai yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah terjepit oleh kekuatan tak kasat mata yang memeras setiap bagian tubuhnya, mulai dari kulit hingga tulang dalam. Tanpa bisa menahannya, seteguk besar darah segar keluar dari mulutnya, dan perlahan-lahan bentuk tubuh raksasanya mulai berubah secara bertahap akibat tekanan tersebut. Badan yang tadinya ratusan meter mulai menyusut dengan tidak terkontrol, sementara kulitnya mulai muncul bekas memar dan lecet akibat tekanan energi yang luar biasa. Pria itu memandang Xiao Yan dengan ekspresi jijik yang jelas terlihat di wajahnya. Dengan nada sinis dan penuh dengan rasa rendah hati, ia berkata, "Aku pernah melihat dewa asli yang sesungguhnya dalam keadaan penuh kekuatan, yang tubuhnya dapat mengembang hingga ribuan meter dalam sekejap dan kembali normal dalam sekejap mata saja. Ia mampu mengendalikan segala bentuk energi alam dan menghancurkan musuh dengan hanya satu pandangan. Namun, di tanganmu yang tidak berharga ini, tubuh dewa asli yang sama ini bahkan belum mengerahkan setengah dari kekuatan aslinya. Kau benar-benar menyia-nyiakan warisan yang begitu berharga itu." Begitu selesai berbicara, jari-jari pria itu perlahan mengencang, membuat medan energi yang memeras tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Terdengar suara retakan mengerikan yang bergema dari dalam tubuh Xiao Yan, suara tulang-tulangnya yang mulai patah akibat tekanan yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, simbol pagoda pemurnian yang terletak tersembunyi di antara alisnya mulai berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang semakin terang, seolah merespons bahaya yang mengancam nyawanya. Situasi ini benar-benar sudah mencapai titik kritis yang mengancam nyawa. Meskipun Xiao Yan mengerahkan seluruh tenaga dan fokusnya untuk bertahan, ia tahu dengan pasti bahwa ia tidak akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut jika hanya mengandalkan kekuatan yang kini ia miliki. Namun, di sisi lain, ia juga sadar bahwa konsekuensi penggunaan pagoda pemurnian, yang merupakan kartu as terakhir yang belum pernah ia gunakan, mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat ia tanggung di masa depan, bahkan bisa jadi akan merusak dirinya atau membawa dampak buruk bagi orang-orang yang dicintainya. Dalam kondisi hidup dan mati yang sungguhan mengancam setiap detiknya, Xiao Yan menekan rasa sakit yang menusuk tulang hingga ke akar-akarnya, berusaha sekuat tenaga menenangkan pikirannya yang sedang bergelombang akibat rasa sakit yang tak tertahankan dan kepanikan yang hampir menguasainya. Ia menutup mata sebentar, mengendurkan bahu dengan susah payah sambil mencoba mengalirkan energi yang tersisa ke seluruh tubuhnya untuk menjaga kesadaran tetap terjaga. Ia memutar otak dengan cepat, mencari setiap cara mungkin, baik itu teknik tersembunyi yang belum ia kuasai sepenuhnya, maupun kekuatan tersembunyi yang mungkin bisa ia bangkitkan dari dalam diri atau benda-benda yang ia miliki. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba meledak dari cincin penyimpan yang tergantung erat di pergelangannya, membuat udara sekitar menjadi lebih hangat dan membawa aroma herbal yang khas. Labu Dewa Bermata 9, objek misterius yang telah menyertainya sejak ia menemukan warisan leluhur, perlahan melayang keluar dari dalam ruang tersembunyi di cincin itu dan muncul tepat di depan wajah Xiao Yan. Tubuh labu yang transparan itu memancarkan 9 titik cahaya berwarna berbeda yang berkedip-kedip seperti mata yang sedang mengamati situasi sekitar. Si pria yang bernama Wanji tampak bingung sejenak.
alisnya sedikit terangkat sebelum wajahnya mengeras dengan ekspresi mengejek yang semakin dalam. Ia tertawa rendah dengan suara yang menyakitkan telinga dan bergema di udara. Apa yang akan kamu lakukan dengan benda aneh berbentuk labu itu? Bocah, berencana memberiku sebotol anggur pilihan sebelum aku menghabiskanmu? Hahaha, kau benar-benar lucu sekali, seolah barang kecil yang tidak jelas kegunaannya itu bisa mengubah apa-apa dalam situasi yang sudah pasti seperti ini. Xiao Yan sendiri terkejut kaget, matanya membelalak lebar melihat labu yang muncul dengan sendirinya tanpa panggilan apapun. Ia telah berkali-kali mencoba memanggilnya dengan kekuatan pikiran atau menyentuhnya dengan energi spiritual selama ini, namun selalu tanpa jawaban sama sekali, hanya terdengar keheningan yang dalam dari dalamnya. Namun kini, tepat pada saat ia paling membutuhkan bantuan dan hampir menyerah pada takdirnya, labu itu muncul dengan sendirinya seperti telah membaca pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun jelas terdengar di benaknya, seolah berbicara langsung ke dalam pikiran dan hati nuraninya. Kamu sedang dalam bahaya besar yang bisa menghancurkan seluruh tubuh dan jiwamu. Ada segel dunia yang sangat kuat yang tertanam di dalam wilayah Istana Zidian ini, sebuah pembatasan yang telah mengurungku di dalam labu selama ini, sehingga aku tidak bisa keluar atau memberikan bantuan secara langsung seperti yang kamu harapkan. Kenapa sekarang kamu baru muncul? Gumam Xiao Yan dalam hati, matanya masih terpaku pada labu yang berkilauan di depannya sambil mencoba menahan rasa sakit yang semakin menyiksa. Karena segel tersebut baru saja mulai melemah akibat benturan kekuatan antara Wanji dan dirimu. Jawab suara itu dengan nada yang penuh dengan kekhawatiran. Namun kekuatanku masih terbatas. Kamu harus menemukan cara sendiri untuk menghadapinya sebelum terlambat. Tekanan dari tangan Wanji yang mengarahkan energi ke atas semakin kuat seiring dengan kemarahan yang tumbuh besar di dalam dirinya setelah melihat bahwa Xiao Yan masih bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang ia tidak mengerti. Xiao Yan mengerang kesakitan. Tubuhnya menggigil hebat saat memuntahkan darah berturut-turut yang menetes ke tanah dan membentuk genangan merah pekat yang semakin membesar. Vitalitasnya menghilang dengan cepat seperti air yang bocor dari ember berlubang, kulitnya menjadi kusam dan mengkerut, napasnya menjadi semakin pendek, dan gerakan tubuhnya menjadi semakin kaku akibat kerusakan yang terjadi pada tulang dan organ dalam. Saat ia hampir memutuskan untuk mengambil risiko yang mungkin fatal dengan menggunakan kekuatan pagoda pemurnian, sesuatu yang terakhir kali ia lakukan di alam sensi dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan serta merusak struktur tubuhnya, tiba-tiba semua tekanan yang menyiksa tubuhnya tiba-tiba menghilang dengan begitu saja, seolah sebuah penjara yang mengerikan tiba-tiba terbuka lebar. Xiao yang terhuyung-huyung ke depan, kaki-kakinya yang lemah tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya dan hampir jatuh ke tanah yang kasar. Namun sebelum tubuhnya menyentuh tanah dan mungkin menyebabkan kerusakan lebih lanjut, sebuah lengan kokoh dan kuat dengan cepat menangkapnya dari belakang, menopangnya agar tidak terjatuh dan menempatkan lengannya di bawah bahunya untuk memberikan dukungan. Dengan mata yang merah karena darah yang naik ke kepala dan suara serak akibat kerusakan pada tenggorokannya, Xiao Yan menatap sosok yang menopangnya dengan pandangan yang masih sedikit kabur. Ternyata itu adalah Cimi, pria yang sebelumnya ia kira adalah sosok yang sama dengan Wanji. Namun aura yang terpancar darinya jauh lebih tenang dan bahkan membawa rasa kehangatan yang sedikit berbeda. Cimi tersenyum tipis dengan wajahnya yang sedikit kusam, mungkin akibat kelelahan dari perjalanan yang ditempuhnya, kemudian berkata dengan nada lembut namun jelas terdengar, "Maaf aku datang terlambat. Aku sudah berusaha datang sesegera mungkin, tapi tidak ada kendaraan apapun yang bisa aku gunakan di dalam labirin ini, bahkan layanan transportasi seperti Gojek sekalipun tidak ada di tempat yang terpencil ini, jadi aku terpaksa datang dengan jalan kaki saja. Sudah lama aku mengawasi situasimu dari kejauhan." Xiao Yan mencoba membuka mulut untuk berbicara, namun hanya berhasil mengeluarkan suara serak yang sulit terdengar. Cimi mengangguk perlahan seolah sudah membaca pikirannya, kemudian mengangguk dengan lembut, "Tenang saja, sekarang kamu aman untuk sementara waktu." Di kejauhan, Wanji melihat hal ini dan wajahnya langsung memerah karena kemarahan yang meluap-luap. Ia menginjak tanah dengan keras, membuat lubang kecil di bawah kakinya sambil berteriak dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru Istana Zidian. "Apa yang dilakukan oleh idiot ini? Kamu tidak punya hak untuk mencampuri urusanku dan menyelamatkan bocah yang sudah menjadi mangsaku. Apakah kamu telah melupakan perjanjian kita sebelumnya?" Cimi menatap Wanji dengan pandangan dingin yang penuh dengan rasa tidak suka dan kesedihan yang tersembunyi. Kemudian meluruskan tubuhnya sambil tetap menopang Xiao Yan dengan lembut agar tidak merasa sakit. Ia membuka mulutnya dengan suara yang jelas terdengar hingga ke sudut terjauh tempat Wanji berdiri. "Berhentilah berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan milikmu. Wanji, kau dan aku sama-sama hanya seonggok klon yang diciptakan, kau bukan tubuh asli. Mengapa kamu bersikeras menganggap dirimu sebagai tubuh asli yang sah dan berhak menguasai segalanya?" Wanji tidak terima mendengar hal itu. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara dan mengumpulkan energi gelap yang banyak,
membuat udara sekitarnya menjadi semakin dingin dan berat. Ia berteriak dengan suara yang menggema hingga membuat batu-batu besar di sekitarnya mulai retak. Kata itu salah besar, tidak ada yang peduli apakah kita klon atau bukan, yang penting adalah kekuatan. Selama aku lebih kuat darimu, lebih kuat dalam mengendalikan kekuatan yang diberikan padaku dan mampu mencapai tingkat yang tidak bisa kamu raih, maka kamulah yang harus tunduk padaku dan mengakui bahwa dirikulah yang layak menjadi yang asli dan berhak memimpin semua.